semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semuanya kabar sehat semua ya. Oke anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini izinkanlah Bapak untuk mengabsen kalian ya. Yang pertama, Arya masuk gak? Ya. Arsila. Ya. Aska. Ya. Dapa. Vina. Kila. Muhammad Adam. Ya. Dirli. Tony. Oke, berarti alhamdulillah semua hadir ya. Oke anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita mulai dengan berdoa ya. Nanti di saat berdoa anak-anakku semuanya silakan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semuanya siap ya? Semuanya siap? Gerak menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke anak-anakku semuanya, agar kalian tidak merasa tegak, kita buka kegiatan pagi hari ini dengan tepuk ya. Kita sudah bisa mulai karena kita akan memasuki mengenal hewan. Tadi sudah sarapan belum? Sudah ya. Nah sekarang Pak Wahyu ingin menyampaikan atau memberikan sebuah tepuk untuk kalian, yaitu tepuk banget. Sebelumnya semangat pagi. Nah, semuanya kita mulai dengan tepuk bakso. Enak segar. Bakso. Terima kasih anak-anakku semuanya. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini, anak-anak tadi waktu pagi, ya, kalian kan sudah membiasakan diri dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terkait dengan hal tersebut, anak-anak semuanya, kita akan mempelajari tentang hewan yang sering kita jumpai di sekitar tempat kita tinggal. Ya, hewan itu di tempat kita tinggal. Itu sesuai dengan poin nomor 6. Nah, nomor 6 itu gimana Pak? Tentang bermasyarakat. Kalian akan diajari caranya bertanggung jawab. Bertanggung jawab di bidang apa? Melestarikan lingkungan. Nah, contohnya kemarin ada hobinya apa? Melintang manuk Pak, Mas Diri. Nah, melintang manuk itu termasuk melestarikan atau merusak alam? Ayo. Termasuk apa? Kebiasaan yang hebat atau bertanggung jawab, mengganggu binatang. Nah, itu termasuk kita mengganggu atau merusak lingkungan dilakukan secara terus-menerus. Contohnya lagi, ya, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Misalkan anak-anak semuanya, waktu kita menemukan apa? Sebuah binatang atau apa? Harusnya kita kembalikan kalau itu dekat sarangnya, agar apa? Binatang itu dapat hidup lestari. Itu sesuai dengan poin nomor 6, sesuai dengan bertanggung jawab di masyarakat. Oke, anak-anakku semuanya, apakah pagi ini tadi, ya, perhatikan, apakah pagi ini tadi anak-anak sempat melihat hewan di sekitar kalian waktu mau berangkat sekolah? Sila, tadi melihat apa? Ayam. Kalau Mbak Sila? Kucing sama ayam. Mbak Bina tadi kalau ke sekolah melihat apa? Ada binatang enggak? Ketemu enggak? Enggak. Mbak siapa? Ketemu enggak? Kucing. Mas Tony ketemu binatang enggak tadi berangkat sekolah? Enggak. Mas Diri ketemu enggak? Enggak juga. Mas Aska? Ketemu sama kucing. Kalau Mas ada ketemu sama kucing, Mas
Ada apa? Nah, ada ayam. Nah, Dapa banyak karena rumahnya Mas Dapa lebih jauh dibandingkan rumah yang lain. Tentunya Mas Dapa ini juga melihat hewannya lebih banyak. Nah, tentunya tadi juga bilang, oh tadi sudah ada hewan Pak, saya ketemu dengan hewan ayam katakanlah. Ciri-ciri ayam. Nah, apa toh ciri-ciri ayam sing umum ini? Apa ya? Ayam. Duwe apa toh ayam? Bulu bagus. Ada bulu hitam, ada bulu putih. Nah, ayam kan warnanya macam-macam. Biasanya Pak sini pasar orang-orang dicet. Nah, itu beda lah. Beda lagi kalau itu dicet. Kalau umum ayam itu ada yang bulunya warna putih, ada yang bulunya warna hitam. Nah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengenal hewan di sekitar kita. Judulnya adalah mengenal hewan di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini adalah yang pertama, mengenali keragaman hewan di sekitar kita. Jadi kita itu tahu bahwa di sekitar sekolahan kita, di sekitar rumah tempat kita tinggal, di sana banyak sekali binatang-binatang yang hidup, ya hidup, binatangnya hidup. Sering kita melihat. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengetahui bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda, beda-beda. Bentuk anggota tubuh hewan ayam dengan kucing, bentuk tubuhnya berbeda atau sama? Nak? Berbeda. Nah, ayam ini kakinya berapa toh? Dua. Kalau kucing kakinya berapa? Itu ciri secara khusus. Apakah kepala kucing dengan kepala ayam sama? Berbeda. Kalau kucing ya kepalanya ada mulutnya. Kalau ayam ada cucuknya, ada paruhnya. Itu adalah yang dapat kita lihat keseharian. Yang ketiga, melakukan penyelidikan fungsi bagian tubuh kaitannya dengan perilaku hewan. Misalkan hewan yang sering kita lihat itu adalah ayam. Ayam mempunyai kuku, ya, di kakinya mempunyai kuku atau cakar. Fungsi cakar ayam itu untuk menggali apa nak? Makan. Nek Mbah Bayar dhewe wong Jawa ngarani nggo ceker. Pitike ceker. Tapi pitike golek makanan. Fungsinya dari kaki-kaki ayam itu adalah untuk ceker, untuk ngais makanan. Oke anakku semuanya, pada kesempatan kali ini akan saya perkenalkan dulu, yaitu mengenalkan hewan dengan topik hewan. Secara umum di buku yang sudah ada, hewan di sekitarmu itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu hewan invertebrata dan vertebrata. Sedangkan yang kedua yang dimaksud dengan hewan invertebrata, hewan yang tidak, ini sebagai pembuka, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Biasanya memiliki tubuh yang sederhana dan lunak. Lunaknya apa Cak? Lunak itu apa tadi? Empuk. Nah, empuk ya. Lunak itu empuk. Terus yang selanjutnya yaitu hewan apa lagi? Yang selanjutnya di buku kalian vertebrata. Kalau tadi invertebrata, secara umum sekarang vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang atau rangka internal, tubuhnya lebih besar dan lebih kompleks, memiliki organ tubuh yang berkembang. Contohnya banyak. Kalau invertebrata tadi lunak, itu contohnya dapat kita lihat. Nah, ini nak vertebrata. Pisces itu apa tau? Sudah saya kali dipancing Mas berapa ikan. Ikan itu merupakan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Ada juga jenis binatang yang lain, yaitu yang bisa terbang di udara. Itu apa nak? Apa? Burung. Mamalia. Nah, mamalia itu termasuk binatang yang
menyusui. Kemarin Pak Pai sudah menerangkan bahwa binatang yang menyusui adalah binatang yang mempunyai apa nak? Kuping, daun, telinga. Contohnya yang paling kompak, yang paling mudah. Contohnya apa nak? Ayo. Kucing, sapi, kambing. Nah, itu kan berdaun telinga. Ayam, apakah ayam termasuk mamalia? Tidak. Yang keempat, anak semuanya itu adalah hewan amfibi. Itu sering kita jumpai, yaitu katak, percil, ngerti. Sing biasa dimancing, percil. Yang kelima itu adalah yang melata, sedangkan ada reptil, ya, ada biawak, ular. Nah, itu termasuk binatang reptil. Mata kucing berguna untuk melihat benda. Mata kucing dengan mata kita berbeda atau sama? Berbeda. Berbeda. Mata kucing itu kalau gelap masih bisa melihat. Nah, kalau kita tidak bisa, wah nabiar ketemu jangan kayak contohnya mati lampu ya, takut juga takut mati lampu. Nah, kucing enggak, karena waktu listrik kita matikan di dapur, dia masih bisa menangkap tikus karena mengandalkan yang kedua, fungsi dari hidung. Fungsi hidung secara umum untuk mencium aromanya. Aroma kucing hukumannya kucing karena mereka bisa memanjat pohon. Sedangkan anjing tentunya tidak kucing dan melengkung karena digunakan untuk berlari. Nah, kita juga bisa melihat contoh perbedaan tubuh hewan pada paruh burung berikut ini. Di gambar jelas ya perbedaan bentuk paruh antara burung pipit, elang, perhatikan bentuk paruh ini yang sering dipelitengi Mas Diri, pemakan bijian, burung pipit, burung gereja, burung apa lagi nak itu yang diingu warnanya hijau itu apa namanya, simpulannya si Dimang ini duit paruhnya begitu. Apa itu? Ini ya. Ini pemakan biji, lauk dan sebagainya. Pemakan daging itu elang, mencari makan di lumpur itu bisa bebek, bisa pitok, bisa angsa. Pemakan serangga, ini bisa banyak jenisnya ya. Sedangkan kalau ini pemakan ikan, biasanya kita jumpai waktu ayam kita di sawah, gitu. Pas ngakor, ini pemakan ikan, biasanya bekok. Sedangkan yang ini penghisap padu. Nek colok bahasa keren, bahasa permanuan ini namanya kolibri. Tentunya dengan bentuk dan cirinya yang sudah dituliskan di sini ya. Yang pertama pendek kuat itu untuk memakan biji-bijian. Tajam melengkung di ujungnya itu untuk merobek daging. Ojo kok iki tok kayak daging, kan ngomong empet tok kayak daging. Ya enggak mau. Nek iki apa jenenge? Elang kok kayak beras, aku ngomong. Ya enggak mau. Kita lanjutkan. Bebek, patung, pelikan, dan lebih pendek. Nah, digunakan untuk memakan biji-bijian. Sedangkan untuk burung pemakan daging, pasti paruhnya lebih runcing karena digunakan untuk mengoyak daging. Kita lihat juga burung kolibri. Paruhnya panjang dan runcing, digunakan untuk memasak madu. Dan nabi itu letaknya di dalam bunga. Jadi kalau paruhnya pendek, pasti tidak bisa digunakan untuk memasak madu. Nah, itulah kenapa bentuk dari tubuh hewan berbeda-beda dikarenakan fungsinya pun berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggal mereka, cara mereka bergerak, makanan mereka, dan lain-lain. Nah, anak-anak sudah paham ya kenapa hewan berbeda-beda. Nah, anak-anak kita sudah ya pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum. Oke, jadi anak-anakku semuanya sudah melihat. Sekarang anak-anakku semuanya, agar anak-anak lebih paham, anak-anak akan saya berikan sebuah tugas pengamatan secara pribadi digarap dewe. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya terangkan tadi.
Di sini anak-anakku nanti ya, anak-anakku nanti akan mendapatkan sebuah tugas. Ya. Nah, bentuk tugasnya seperti apa, teman-teman? Bentuk tugasnya adalah seperti di bawah ini, ya, semuanya. Ini nanti anak-anak semuanya akan mengerjakan sebuah pekerjaan. Nah, tugas anak-anakku nanti memasangkan nama hewan dengan fungsinya kamu pelihara. Misalkan kucing, fungsinya mau kita ini kucing berarti untuk lomba berkicau, misalkan. Benar apa salah? Salah. Nah, lomba berkicau berarti kita mau apa ya? Kita memelihara apa? Ayo, sing iso berkicau ki apa toh? Ayo, nguceh cara Jawa nih. Berkicau ini nguceh. Berarti burung. Oke. Kemudian anak semuanya silakan nanti akan saya bagikan dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, tolong diambilkan Mas Askan ke sebelahnya ya. Oke, terima kasih Mas Didi, ke Mas Tommy. Oke. Ya. Kita lanjutkan lagi Mbak Hilang. Langsung ya. Silakan dikasih namanya masing-masing ya. Ini adalah tanggal berapa nak? Ayo, tanggal berapa? 22 Jumat 22 Agustus ya. Silakan diisi tanggalnya dulu, diisi namanya. Tanggalnya 22 Agustus, namanya siapa? Kelasnya kelas 3. Oke. Setelah itu silakan anak-anak dikerjakan. Tanggal 22 bulan 8. Oh, Ya, langsung di situ aja. Misalkan kucing. Nah, misalkan kucing, itu fungsinya apa? Pengen kucing itu apa toh? Nanti di sebelahnya sini bisa dikasih huruf yang kamu senangi. Misalkan kucing, saya ingin kucing pak. Fungsinya apa toh kucing? Biar bisa membaca salah pak. Misalkan, oh tadi fungsi kucing di Mas Adam ini dibaca salah. Itu misalkan ya. Jadi bisa nanti silakan. Fungsinya untuk apa? Nanti di sebelahnya ini. Tidak usah tergesa-gesa, silakan dipahami dulu. Ya, kalau sudah selesai nanti tolong Mas Aska sebagai ketua kelas mengkoordinir temannya untuk mengumpulkan tugas tersebut. Atau nggih? Pelan-pelan saja. Monggo. Itu ada soal 3 buah. Silakan kalau belum paham dapat menanyakan ya. Enggak apa-apa ya. Ini berapa? Cik. Nomor 1. Kucing itu untuk apa? Misalkan. biar sesuka hati Pak. Ya, sesuka hati. Ya, yang itu nanti jangan saja. Yang A diselesaikan dulu. Yang A diselesaikan dulu. Kalau A sudah, nanti yang B baru yang B. Kita selesaikan satu persatu nah dari yang A dulu. Pak, Oke. membaca sawah itu Membaca sawah itu pengganti traktor. Zaman dulu kan merupakan traktor deh. Adanya tenaga hewan. Biasanya sih digunakan apa? Muni ngoceh. Nah, itu termasuk berkicau. Adakah burung berkicau? Ya. Ya. Yo, sebelum ada traktor, sapi untuk apa nak? Yo. Sebelum ada traktor, di sini sapi gopo. Ayo abang mah. Bukan.
Dinaiki Pak. Ada sebagian yang memanfaatkan telaga sapi itu untuk sebagai kendaraan angkutan yang sering kita jumpai di daerah Klaten. Itu sering namanya pedati, itu untuk mengantar botol dan sebagainya. Tetapi dulu seiring berkembangnya zaman juga mulai tidak ada. Ya, sekarang sudah. Oke, kalau sudah, silakan yang B. Perhatikan sesuai dengan tulisan masing-masing. Tuliskan 2 contoh kegiatan sehari-hari ya apa? Ya. Ini fungsi sapi untuk apa? Membaca salah. Fungsinya ikan bias untuk apa? Apa yang kita gunakan tadi gopo? Ayo. Dia mau pindah apa? Pindah apa? Nah, yuk. Enggak apa-apa. Yang B, nah, guys, yang A tadi sudah anak-anak semuanya. Sekarang kita yang B. Tuliskan 2 contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan bantuan hewan berikut sapi. Nah, ini gunakan tenaga sapi itu tahu apa? Yang pertama, fungsinya sehari-hari untuk kita. Kita ambil apanya nak? Dia bisa. Apa? Dagingnya. Selain dagingnya apa lagi? Dapat yang lain ada kan nak? Ada enggak? Tulis. Hanya butuh 2. Anu Pak, aku duwe sapi, nek aku tumpahe Pak. Tulis. Sebagai transportasi. Oke, topak sapi topak. Tidak ditopai langsung, tapi untuk menarik pedati atau untuk karapan sapi seperti di daerah Madura, Jawa Timur. Apa nak? Nah, pertanyaannya kedua kucing. Kucingnya boleh dibelah? Tidak. Fungsi kucing yang pertama untuk apa? Menjaga apa? Ayo. Menjaga. Dari apa nak? Menjaga rumah dari itu fungsi kucing yang pertama. Tadi kucing ada berbagai jenis. Maka kalau melihara kucing dapat juga difungsikan sebagai apa? Binatang apa? Kesan? Nah, menjaga rumah Pak dari tikus. Terus yang kedua, binatang kesayangan. Nah, ini kucing binatang saya. Anggora, harganya mahal atau murah? Kucing Persia mahal, makanya sebagai binatang kesayangan. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Kita mau sampainya bagaimana? Sudah. Sapi, kucing, ayam. Nah, gunanya ayam sebagai kehidupan kita itu apa toh? Anak-anak semuanya. Diambil apanya? Dagingnya bisa dijadikan sate ayam, fungsinya sebagai binatang bias iso awalnya iso. Contohnya apa? Diambil suara kokoknya. Itu adalah 10 hewan. Nah, kalau sudah tahu 10 hewan tadi, sekarang secara berkelompok. Kelompok 1 saya anggap dari Mas Aska, Mas Adam, sama Mas
Gampang, ayo. Ini kelompok 1, silakan saya beri tugas mewarnai dan. Oh, kucing saja. Mas Dili, sapi. Ya. Pilih ikan atau burung? Kelompok 3. Mana? Hijau no, apa? Kamu? Yang mana? Tidak apa-apa hijau. Yang mana? Ini kelompoknya ya. Saya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu ya bagus. Silakan diwarnai sesukamu. Warnanya boleh apa-apa, selama-lama jangan diwarnai. Itu loh. Yo, diwarnai. Nah, diwarnai yang pertama kelompok 3. Iya, di kelompok aja sama kelompok. Jadi ini namanya Yosila, Kila, Pina, Karo, siapa namanya? Arya, Mas Tony sama Mas Billy, Mas Aska, Mas Dapa sama Mas Adam. Ya, ini fungsinya. Nah, kalau kucing tadi sudah tahu untuk dipelihara, untuk dipajang. Nah, monggo. Yang pertama Mas Aska, tapi tugasnya adalah tentang belum ya Mas Aska. Kelompoknya Mas Aska belum. Diwarnai sih. Warnanya yang masuk ke dalam akar dan nalar kita. Orang ini kok warnanya kucing ini warnanya dari pink. Wah, orang ini. Yo enak tapi sulit. Misalkan sapi itu yo putih kalau itu kalau benda-benda. Orang sapi kok hijau kan orang enak. Ya toh? Yang warna yang masuk nalar. Iya pasti enak. Misalkan ini kayak hitam aja. Nah. Akan diwarnai. Kalau sudah selesai nanti anak-anak semuanya silakan maju sesuai dengan kelompoknya, ditempelkan di sini. Ditempelkan di sini. Kucing, ya, kelompoknya Mbak Sila ini mewarnai kucing. Ya, loh. Warnanya oranye, namanya kucingnya adalah si oranye. Nah, menurut kelompoknya Mbak Sila, ya, kucing ini memiliki fungsi. Ya, pertama tadi itu apa? Menjaga rumah sebagai binatang peliharaan. Masih banyak yang lain. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Sila. Kita beri tepuk hebat ya bersama-sama. Hebat, hebat, hebat. Itu ya. 1, 2, 3. Hebat, hebat, hebat. Terima kasih. Silakan duduk. Kelompoknya Mbak Sila. Sekarang kelompoknya Mas Aska. Bergantian. Bertiga. Terima kasih. Silakan dulu anak-anak semuanya. Sekarang silakan anak semuanya. Kegiatan yang terakhir yaitu anak-anak semuanya. Saya tak bertanya apa yang kita pelajari hari ini anak-anak semuanya. Ayo. Hewan di sekitar kita bagus. Dari materi hewan di sekitar kita yang Pak Wahyu sampaikan tadi, menurut kalian bagian mana yang paling menarik? Ayo. Mewarnai. Yang lain bagiannya apa? Mewarnai juga ya. Paling senang kalau disuruh mewarnai. Terus sebagai pekerjaan di rumah kalian, anak-anak semuanya, sebagai tugas individu, anak-anak saya berikan untuk mengamati binatang di rumah, dibawa pulang ya, dibawa pulang, digunakan untuk mengamati binatang yang ada di rumah. Berarti begitu aja.
Ya. Anakku semuanya, dihormati dulu, disimpan. Anakku semuanya, saya ucapkan terima kasih buat anakku semuanya. Kalian luar biasa, ya. Baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan semua anak kelas 3 semuanya hebat, hebat. Terima kasih. Ya, kita anak-anak semuanya, untuk kita akhiri pada kesempatan kita kali ini, anak-anak semuanya jangan lupa perhatikan semuanya ditutup bukunya yang rapi sebelum kita beristirahat. Anak-anak semuanya sebelum kita pulang atau beristirahat, biasakan mengakhiri suatu kegiatan dengan berdoa. Sebelumnya posisi semuanya siap, siap, gerak, silakan duduk, yang bagus. Ayo duduk. Oke, Mbak Vina, duduk dulu. Mbak Vina masih ketinggalan. Siap, gerak. Ya, nanti masing-masing menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan yang sudah kita lakukan pada kesempatan siang hari ini mendapatkan hasil yang maksimal. Berdoa mulai. Doa cukup.